Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrido Rizky dan rekan saya juga ada yang nama Vika Vitaloka dan Andi Mulia. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai usaha yang kami jalani, yaitu Tidas Keripik atau bisa disebut Tidas Snack. Nah, baik, di Tidas Snack sendiri kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Afrido Rizky Akbari dengan NIM 411901063 dan teman saya Vika Vitaloka 411901089 dan kawan saya Ani Mulia 31120001080. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu Tidas Keripik atau Tidas Snack. Jadi usaha ini bergerak di bidang olahan makanan rumahan dari produk seperti snack atau keripik dengan produk andalan, ya keripik teri pedas. Nah, keripik teri pedas ini sangat berkualitas serta menjanjikan keunggulan, rasa yang nikmat, atau usaha Tidas Keripik ini mengubah produk olahan keripik yang di-packing dengan sederhana menjadi lebih menarik sehingga pelanggan terhadap produk ini lebih meningkat serta memanfaatkan media sosial dan partner bisnis e-commerce untuk menunjang peningkatan penghasilan usaha. Baik, jadi kami ada struktur organisasi dan tata kerja. Ya, di sini adalah secara singkat mengenai strukturalnya. Dari sini ada manajer IT, SDM itu bisa bergerak di sosial media, terus manajer akuntansi dan keuangan yang mengatur tentang keuangan dan pemasukan, serta manajer produksi dan pemasaran dan direktur. Nah, kalau saya sendiri di sini berperan sebagai 2 karena kita di sini kan lebih ke kelompok. Jadi saya sebagai direktur dan manajer produksi dan pemasaran. Dan teman-teman saya juga ada yang sebagai manajer akuntansi dan manajer IT. Baik, lanjut. Nah, jadi kami akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan potensi. Yang pertama dari visi. Visi kami yaitu menyediakan tempat untuk UMKM serupa supaya dapat menjualkan produk ke Tidas Snack, menjadikan keripik Tidas menjadi snack modern serta terkenal, menjadikan brand Tidas terkenal serta dapat membuka cabang di seluruh Indonesia dan internasional. Baik, selanjutnya misi. Jadi kami memiliki misi yaitu membentuk kerjasama terhadap UMKM serupa dengan membeli produk yang berkualitas dan memanfaatkan sistem informasi yang ada untuk menunjang peningkatan hasil usaha. Ketiga, kami juga menggunakan pencatatan digital sehingga arus keuangan dapat diketahui dan tercatat dengan baik. Nah, sekarang masuk ke tujuan. Tujuan dari Tidas Snack ini tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang kami jual. Dapat juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Karena kenapa? Khususnya untuk pelaku UMKM yang serupa yang dapat menjualkan produknya dengan harga yang sesuai dan kami beli. Nah, ingat tujuan kami di sini adalah membantu UMKM yang memiliki produk yang sederhana, tapi dari kami juga tidak melupakan tentang saya dibilang dari produk tersebut. Selanjutnya masuk ke rencana. Jadi awal sekali kami sebelum terbentuknya Tidas ini kami memiliki rencana yaitu kegiatan-kegiatan praoperasional sebelum produk itu siap dan diperjualkan dan berikut ini adalah kegiatan-kegiatannya. Bisa dilihat dari jenis kegiatan praoperasionalnya. Ya, pertama menyusun rencana usaha dan survei pasar. Selanjutnya output produksi yang diharapkan, kami berharap konsumen dapat menikmati produk yang kami sajikan sehingga produk kami dapat memiliki peminat hingga dapat membuka cabang di berbagai macam daerah di Indonesia terkhususnya. Hal ini yang membuat pelaku UMKM serupa dapat menikmati hasil yang diberikan oleh penjualan Tidas Snack. Selanjutnya, baik, usaha yang dibuat dari kami ini sangatlah inovatif karena sedikit sekali usaha yang dapat bertahan saat pandemi COVID berlangsung dan usaha yang bisa menggunakan sistem informasi
dengan mengembangkan usaha supaya lebih efisien dan bekerja sama dengan partner usaha seperti Shopee, Tokopedia, Toko ID dengan membantu penjualan menjadi lebih meningkat dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Jadi strategi pemasaran kami menurut prinsip 4P yaitu atau produk, price, place, dan promotion yang diharapkan dapat mencapai target pasar dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan minimalisir beban resiko. Nah, resiko yang terjadi merupakan tantangan dari usaha ini, namun solusi dari tiap permasalahan selalu ada. Oleh karena itu, pelaku bisnis seperti kami juga harus memikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan agar tidak menuai resiko yang kemungkinan besar terjadi. Baik, kami akan membahas seputar logo. Jadi logo Tidak Snack seperti ini. Kami memperkenalkan sebenarnya Tidak Snack ini juga merupakan logo yang bergerak juga kami pikirkan sama-sama mengenai etika. Karena dari kami tidak membuat dari produk bahan baku sampai barang jadi, tapi kami memindahkan wadah. Sehingga dari kami sendiri berinisiatif ketika membuat logo ini ya kami harus mencantumkan identitas dari orang yang kami beli lah barangnya. Contohnya di keripik teri pedas ini di kata TD-nya itu merupakan nama pemilik sebenarnya dari keripik ini dan snack itu nama gaulnya yang dari kami yaitu adalah makanan ringan gitu. TD ini yaitu kalau bisa dijelaskan itu adalah Tante Dana yang merupakan pemilik asli dari produk keripik pedas. Nah, dan kami sebagai yang memindai wadah juga sudah meminta izin karena bagi kami memberi cakup yang luas, sedangkan untuk Tante Dana sendiri lebih ke perumahan-perumahan dan masyarakat sekitar gitu. Nah, tapi tetap kami memiliki etika untuk menyertakan nama beliau ke dalam logo yang kami sediakan. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada kuantitas harga. Kami di sini menjual KTD itu ada singkatan dari keripik teri pedas. Yang small itu, yang kecil itu 5.000 dan untuk yang medium itu 10.000. Nah, jadi kami membelikan seperti diskon kalau misalnya dia membeli lebih dari satu gitu. Jadi ketika pembelian dia beli 2 yang small, kita memberikan harga 4.000. Tapi jika pembeliannya yang medium 2, kami juga memberikan diskon 9.000 per piecesnya gitu. Nah, baik. Jadi di sini kami menggunakan pencatatan serta toko online yang bergerak di bidang online atau digital. Di sini untuk pencatatan digitalnya kami menggunakan aplikasi Buku Warung dan ini sudah dipakai oleh UMKM ternama juga. Jadi sudah banyak yang sudah menggunakan ini. Nah, selanjutnya ada Toko ID, ini merupakan toko online. Jadi sekarang dunia digital ini sangat mudah sekali ketika kita ingin mengajukan toko online kita sendiri. Hanya dalam waktu 15 menit kita sudah mempunyai itu. Dan sangat mudah digunakan dan kita lebih menguntungkan karena kita tidak perlu membayar lebih. Tapi karena ini juga gratis dan fiturnya juga sangat membantu, kita jadi terbantu di sini. Nah, baik. Nah, ini merupakan aplikasinya. Bisa dilihat udah sampai 500.000 yang mendownload gitu aplikasi ini. Nah, baik, kami akan memberikan tentang laporan keuangan. Nah, ini merupakan laporan keuangan dari satu bulan dari kami, dari penghasilan dan juga posisinya seperti ini. Kami sudah melakukan 33 transaksi dengan total pemasukan juga 787.000. Untuk kami yang pemula itu sudah luar biasa dan pasti memang ada pengeluaran karena kami juga mempunyai beban-beban seperti mesin segala macam.
Sehingga kami juga mendapatkan laba bersih kami yaitu 108.000 untuk sebulan, dan itu menurut saya juga udah lumayan gitu untuk awal-awal. Nah, selanjutnya kami juga mempunyai laporan untuk utang dan piutang. Jadi ketika orang memesan secara online itu akan kami jatuhkan sebagai piutang buat kami dan utang buat mereka. Sudah kami bebankan di situ ketika mereka memesan. Jadi muncullah kartu piutang orang-orang yang sudah pernah membeli. Nah, seperti ini. Dan kami juga mesin, kalau misalnya barang itu belum sampai, kami masih membebankan mesin ini sebagai utang. Dan ketika udah sampai dan kami bayar, itu baru mesin itu lunas gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga merupakan invoice dari buku warung sendiri. Jadi kami ada dua ya. Kalau misalnya untuk invoice itu ada yang bisa dari toko ID atau toko online-nya sendiri. Itu sudah approve invoice juga. Dan untuk invoice secara online kami juga bisa dari buku warung. Jadi dimanapun kami pakai kami tetap menerima. Jadi data-data tetap ada. Nah, selanjutnya adalah realisasi aktivitas. Jadi berikut ini merupakan aktivitas transaksi tidak sah secara online. Nah, jadi awal-awal teman-teman semua dari kami men-share toko online kami yang bisa dicari di link atau bisa buka langsung dari aplikasinya, yaitu tidak snack toko ID. Nah, jadi di sini merupakan ada beranda. Jadi bentukan berandanya seperti ini. Kami bisa melihat semua pesanan yang masuk kalau dari HP saya. Nah, kalau untuk produk bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa mengedit apa aja produk kita yang ingin kita jual, dan teman-teman yang ingin memesan bisa langsung gitu. Langsung seperti kalian kalau misalnya memesan barang di Shopee. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jadi ketika pemesanan sudah dapat, kita kemas. Setelah kita kemas, kita langsung kirimkan. Jadi di sini ada berbagai macam pilihan. Bisa dibayar di tempat atau COD dan bisa transfer. Dan kami juga punya GoPay, ShopeePay, dan banyak lagi lainnya untuk masalah pembayaran sendiri. Nah, di sini dijelaskan dari pesanannya juga udah ada nomornya, terus tanggalnya, pengantarannya kapan, serta nama dari customernya. Contohnya di sini Fadila Najla customernya. Dan di sini belum lunas ya, jadi dia belum melunaskan invoice-nya. Sehingga kita sudah bisa memberikan invoice tagihan hutang seperti yang ada di samping. Belum lunas. Nah, dengan cara pembayaran bisa dipilih tuh, ada Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah jika COD pasti kita langsung ngantar dong. Nah, biasa kalau pengantaran COD itu bisa dari kami bertiga yang mengantarkan. Jadi kalau untuk daerah-daerah Batu Aji dan Batu Ampar itu kami membebaskan biaya ongkir. Tapi untuk biaya di luar dari daerah tersebut kami menuntut biaya sekitar 5.000. Dan jika di-approve lagi ada yang sampai 10.000 gitu. Nah, di sini ketika barang sudah dikirimkan, akan muncul notif pesanan sudah sampai ke pelanggan. Sudah menanyakan, kita tinggal approve aja, yakin. Nah, setelah sudah sampai dan pembayarannya juga sudah terlaksana, kami memberikan kepada customer itu adalah invoice lunas atau tagihan sudah dibayarkan seperti yang ada di samping. Nah, itu terima kasih. Baik, untuk presentasi kami untuk itu masih ada lagi contohnya, yaitu kendala. Nah, ini kendala mungkin saya sampaikan aja, tidak ada di PPT karena ini murni dari kendala tersendiri pasti didampak dari kami sebagai penjual baru barang makanan. Kami belum
mempunyai sertifikasi BPOM. Nah, ini yang diperlukan jika kita ingin memperluas pasar ya, karena BPOM juga berguna juga untuk kehalalan produk. Nah, ini yang harus kami karena kami baru, kami masih berjalan, masih baru, sehingga hal-hal ini yang harus diperhatikan. Nah, ini memang menjadi kendala. Kalau kami sudah terverifikasi di BPOM, kami juga bisa menjual keluar gitu. Karena orang kalau misalnya tidak tahu produk ini, tidak bisa percaya, ya sulit karena bakal dipertanyakan karena beratnya berapa. Di situ kami tidak bisa memberikan gitu. Karena dari memang terkendala di sana. Tapi alhamdulillah dari dosen tersendiri juga memberikan link gitu gimana cara kita mendapatkan dana gitu. Contohnya kemarin dari kami Tidak Snack itu mendapatkan dana dari Politeknik Negeri Batam dengan mengikuti lomba dan memenangi menjadi 5 kompetisi bisnis terbaik dan mendapatkan dana. Dan di situ kami gunakan untuk kebutuhan operasional dari segi membeli barang pesanan dan menambah produk gitu. Nah, di situ kami gunakan di situ. Adapun juga ke depannya ketika produk ini sudah berjalan, sudah bagus, kami akan menambah lagi. Tidak hanya keripik, bisa jadi jamur, bisa jadi kentang, segala macam. Yang penting itu adalah produk-produk UMKM yang enak, yang berkualitas, yang bisa kami gunakan juga dan kami sebarluaskan ke masyarakat. Sehingga kami juga membantu UMKM serupa. Dan mungkin untuk kendala itu saja. Saya Afrido Rizky Akbari dan teman saya Andi Mulia serta Vika Pitaloka mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.